Baik kawan-kawan, jadi kita jawab soal matematika kemarin yang soal US kemarin, yaitu soal esainya. Jadi kawan-kawan kemarin diminta untuk menjawab Ustaz diminta untuk membahas soal US ini untuk kawan-kawan persiapan nanti ada ulangan susulan. Baik, jadi ini soal nomor 1, ini ditanya tentang rugi kawan-kawan. Nah, di persentase kerugian. Jadi di sini udah usah buat jawabannya. Dia membeli sepeda motor sebesar 9.400.000. Kemudian dia perbaiki lagi Hondanya sebesar 200.000. Maka total yang dikeluarkan adalah 9.600.000. Kemudian Honda itu dijual sebesar 7.200.000. Nah, kita tahu bahwa kalau harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka itu adalah rugi. Sedangkan yang untung adalah kalau harga jual lebih besar daripada harga beli. Nah, kita tahu di sini harga belinya 9.600.000, kemudian harga jual 7.200.000. Jadi dia mengalami kerugian. Mencari besar kerugian, beli kurang jual sama dengan 2.400.000. Nah, untuk mencari persentasenya, rugi dibagi dengan beli kali 100%. Nah, kalau ditanya persentase keuntungan, maka untung bagi beli. Kalau mencari untung, yaitu jual kurang beli. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah rugi karena harga beli lebih besar daripada harga jual. Baik, jadi harga kerugiannya adalah 2.400.000 dibagi 9.600.000 kali dengan 100%. Jadi hasilnya pembagiannya 0,25 ketika dibagi 24 bagi 96. Nah, kali 100. Jadi totalnya 25%. Itu yang pertama kawan-kawan. Nah, kalau kurang jelas silakan ditanyakan. Kemudian yang kedua, ini soal tentang himpunan yang sudah pernah kita bahas, yaitu tentang banyak siswa yang tidak lulus. Banyak siswa yang lulus, banyak peserta tes yang lulus. Nah, dikasih tahu di sini total orang semuanya 180 orang. Kemudian yang ikut tes dinyatakan lulus tes pengetahuan itu 8 orang, bukan 8 orang nih, 80 kata ustaznya, salah soal. Kemudian yang lulus tes keterampilan sebesar 110 orang. Kemudian yang lulus tes keduanya, nah ini pertanyaannya. Sedangkan yang tidak lulus keduanya adalah 30 orang. Nah, maka kemarin kita udah belajar rumusnya ini NA tambah NB kurang NA iris B tambah X. Jadi NS ini adalah total semuanya, nilai semesta. Kemudian NA ini pemisalan, boleh ini dibuat A, boleh ini dibuat A. Terserah yang mana aja boleh. Nah, kalau ini dibuat A, maka NA-nya 80 orang. Ini NB-nya 110 orang. Kemudian NA iris B ini yang tidak diketahui atau yang ditanyakan. Sedangkan yang X ini adalah yang tidak lulus keduanya, yaitu X. Maka kita masukkan angkanya 180, 80 tambah 110 kurang NA iris B kurang tambah 30. Nah, kita tambahkan, ini tambah ini 150, kemudian ditambahkan dengan 30 kurang NA iris B. Totalnya 220 kurang NA iris B. Kemudian yang tidak ada N ini dibawa ke sini, jadi 150 kurang 220 sama dengan NA iris B min AN iris B. Nah, jadi totalnya ketika kita kurangi 180 kurang 220 min 40 sama dengan min NA iris B. Nah, jadi supaya hilang minnya dikalikan dengan min 1 sama-sama hilang minnya. Jadi kita balik aja. NA iris B orang yang lulus itu yaitu 40 orang. Nah, jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Baik, soal yang ketiga ini soal tentang luas dan persamaan linier satu variabel, kawan-kawan. Nah, jadi di sini kasih tahu bentuk sebuah taman persegi panjang dengan ukuran panjang 5 meter lebih dari lebarnya. Jadi ini persegi panjang, kemudian ini panjang, ini lebar. Jadi panjangnya 5 meter lebih dari lebar, sedangkan lebar belum dikasih tahu yaitu X. Nah, maka soalnya ditanyakan
susunlah persamaan dalam X, kemudian selesaikan. Jadi kita buat susunan seperti ini. P sama dengan X tambah 5, karena lebih 5 daripada lebar. Sedangkan lebar X saja. Nah, di X. Maka ini adalah jawaban untuk A. Kemudian disuruh selesaikan. Nah, selesaikan. Maka kita hitung. Di sini sudah kita tahu keliling sama dengan 54 meter. Nah, rumus keliling sama dengan 2 kali P tambah L. Nah, ini 54, kita masukkan angkanya. Kemudian 2 kali ini X tambah 5 adalah punya si P. Kemudian L adalah X. Nah, maka X tambah 5 tambah X. Jadi X tambah X, 2X, kemudian tambah 5 yang ini. Kemudian kita kalikan. 2 kali 2X sama dengan 4X. 2 kali 5, 10. Tambah ini tetap yang ini. Nah, ini totalnya 54 sama dengan 4X tambah 10. Nah, kita balik. Yang ini kita taruh ke kiri, yang ini taruh ke kanan, yang 54. Jadi 4X tambah 10 sama dengan 54. 4X yang ini, yang tidak ada X-nya dibawa ke kanan, digabungkan dengan 54. Jadi karena ini plus, berubah tanda menjadi min. 54 kurang 10 sama dengan 44. Kemudian untuk mencari X saja, nah ini 44 bagi 4 sama dengan 11. Nah, ini adalah jawaban nomor A. Kemudian nomor B disuruh tentukan panjang dan lebar taman tersebut. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa X itu adalah 11. Maka L sama dengan X. Tinggal tulis X sama dengan 11. Kemudian P, X tambah 5. Berarti 11 tambah 5 sama dengan 16. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Baik, jika belum jelas silakan ditanyakan. Kemudian ini soal nomor 34, ini soal yang gampang. Di sini hanya menyatakan atau menentukan yang mana absis, yang mana ordinat. Absis itu adalah nilai sumbu X, ordinat adalah nilai sumbu Y. Nah, untuk membuat titik seperti ini dalam matematika, dia selalu membuat X dulu baru Y ditulis. Nah, jadi seperti nomor A ini, titik A, 10, min 5. Maka ditulis 10 dulu, kita cari nilai 10. Nah, ini yang datar ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Di sebelah kanan adalah plus, sebelah kiri adalah minus. Nah, kalau sumbu Y di atas plus, di bawah minus. Nah, jadi 10. Yang ini titiknya. Kemudian yang min 5, karena ini di bawah, maka dia min 5. Ini nilai A. Jadi 10 adalah X, min 5 adalah Y. Demikian untuk titik-titik yang lainnya. 2,8, 2X, 8Y. Ini juga sama. Min 7X, min 3Y. Nah, dan titik yang lain. Kemudian soal yang terakhir adalah soal tentang nilai rata-rata. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan bahwa cara menyajikan data itu ada yang dalam bentuk diagram. Nah, ini bentuk diagram balok. Nah, di sini adalah nilai yang didapatkan, yang ini adalah frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah orang yang mendapatkan nilai. Misalnya 70, nilai 70 itu berapa orang? Ada 6 orang. 75 ada ini angkanya 5 orang. Kemudian ini 80 ada 10 orang. Nah, untuk mencari nilai rata, jumlah nilai ini dikali dengan jumlah orang dibagi dengan jumlah orang semuanya. Nah, ini udah bisa buat jawabannya. Nah, ini dia. Jadi, jumlah nilainya kita kali dulu dengan jumlah orang. Nah, hasilnya ini sudah kita kalikan 76 orang. 75 5 orang, 80 10 orang. Nah, dikalikan ini hasilnya. Kemudian jumlah siswanya. Nah, jumlah siswanya dijumlahkan 6 tambah 5 tambah 10 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Ini dia. Jadi angkanya ini sama dengan, kalau kita jumlahkan semuanya hasil perkaliannya 32.320 dibagi 40. Inilah nilai rata-ratanya, yaitu 83. Nah, kemudian nilai rata-rata 83. Soal B ditanya berapa orang lebih dari nilai rata-rata? Berapa orang lebih kurang dari nilai rata-rata? Nah, untuk A yang lebih dari nilai rata-rata adalah nilai 85, 90, 95 dan 100. Nah, kita sudah tahu tadi 85 itu berapa orang? Ada 5 orang. Kemudian 90 ada 8 orang.
Kemudian 95 ada 4 orang dan 100 ada 2 orang. Jadi kita tambahkan jumlah orangnya sebanyak 19 orang. Kemudian yang kurang, yang lihat yang lebih kecil daripada 83, yaitu 70, 75 dan 80. Nah, di sini ada batasannya. Jadi 83 itu terletak di tengah ini, antara 85 dan 80. Jadi ini yang lebih dari rata-rata dan ini yang lebih kurang dari rata-rata. Baik, demikian saja. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan.